diduga ada oknum Polres Lembata yang secara ilegal menimbun ataupun bahasanya memainkan bahan bakar minyak berupa solar. Maraknya kasus dugaan korupsi di Kabupaten Lembata menyedot perhatian banyak pihak termasuk aktivis anti korupsi Coki Askaratulela. Selain dugaan mafia tanah di Desa Merdeka yang merugikan negara 1 miliar rupiah, proyek gagal awal lolong 1 miliar lebih, dan kapal pinisi yang menghabiskan dana 2,4 miliar rupiah, Coki juga menyoroti masalah kelangkaan BBM di Lembata. Berikut pernyataan lengkapnya yang dikutip Sergap dari akun Facebooknya Senin 16 Mei 2022. Saya ingin memberitahukan bahwa ataupun sedikit bercerita tentang kondisi yang terjadi di Kabupaten Lembata, sebuah kabupaten yang sudah berdiri puluhan tahun, yang memberanikan diri untuk mengurus dapur rumah tangganya sendiri, yang memilih untuk tetap berada dalam satu daerah otonomi baru, di mana perjalanan panjang ini sudah mengakibatkan berbagai banyak persoalan, terutama di akhir-akhir ini, terlepas dengan kondisi Aulolong yang sudah ditetapkan 3 tersangka, kemudian beberapa lagi kasus-kasus lain. Untuk itu beberapa kawan-kawan dalam diskusi-diskusi pinggir jalan, diskusi-diskusi warung kopi, coba untuk bagaimana membahas dan bagaimana menggali lebih dalam apa akar ataupun benang kusut yang menyelimuti ataupun melilit Kabupaten Lembata akhir-akhir ini. Contohnya misalnya kapal pinisi Aku Lembata, di mana daripada sebuah belanjaan yang diambil oleh dana alokasi khusus, dalam hal ini perhubungan laut, itu terindikasi ataupun diduga ada tindakan pidana korupsi yang memang menyeret 22 saksi, diantaranya yang sekarang menjabat Bapak Sekda, yaitu Bapak Paskalis Tapo Bali, dan juga mantan pejabat pembuat komitmen Bapak Fajar Puraklolon yang sekarang selaku Kepala Dinas Perhubungan. Dan yang kedua, persoalan bahan bakar minyak yang melanda Kabupaten Lembata, yang cukup membuat kita menguras, artinya kita sebagai Lembata, masyarakat yang berada di Kabupaten Lembata cukup berdampak atas kelangkaan ataupun bisa dibilang antrian panjang yang terjadi. Ini membuat kita semua bingung. Ini membuat kita semua bertanya-tanya. Apalagi bagaimana kita tahu bahwa mata pencariannya ataupun yang berada di atas 2 roda ini harus mengambil sebuah bensin sebagai alat ataupun sebagai modal utama untuk dia bisa mencari pekerjaan. Sebelum lebih jauh, terima kasih untuk Abang Chip Trendy, Ayah Valentina Novan, Bung Taufik, kemudian Kakak Mandora. Saya jarang sekali untuk siaran langsung, tetapi memang ini yang memang sangat mendesak. Ini yang memang menurut saya akhir-akhir ini banyak aktivis-aktivis ekstra parlemen yang semakin diam, yang semakin nyaman, yang semakin masa bodoh dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Terlepas bahwa mungkin dalam hal gerakan perlawanan, dalam konteks gerakan perlawanan, Bupati Yance Sunur selaku kepala daerah sudah meninggal. Artinya kalau dalam gerakan perlawanan dia merupakan lawan kebijakan bukan berarti secara personal ataupun pribadi, secara kebijakan yang memang sudah tiada, sehingga apakah saraf-saraf perjuangan itu sudah semakin melemah ataupun seperti apa? Ini menjadi pertanyaan ataupun menjadi sebuah hal yang perlu kita refleksikan bersama. Karena menurut saya
sebuah demokrasi ataupun sebuah jalannya pemerintahan itu tidak afdol, tidak benar, tidak elegan dan tidak cantik apabila gerakan perlawanan itu tidak hadir. Artinya kalau kita membagi peran, semua orang sudah dibagi porsi dan perannya masing-masing. Ada yang pegawai negeri, ada yang pengusaha, ada yang di jalanan, dan masih banyak lagi. Untuk itu saya kembali kepada topik tadi bahwa BBM Kabupaten Lembata cukup menyiksa para pegiat aktivitas, baik itu secara ekonomi, secara sosial, bahkan yang lainnya. Misalnya tadi saya gambarkan bahwa tukang ojek ini sungguh-sungguh bisa merasakan bagaimana kelangkaan BBM. Dampaknya apa? Secara ekonomi, bahwa harga-harga pasti akan naik. Saya tahu Bapak Bupati Thomas Olalangodai selaku doktor, selaku ekonom yang sangat tahu baik tentang bagaimana masalah ekonomi. Artinya bahwa ketika BBM naik, segala macam bentuk harga barang pun ikut naik. Ojek yang sebelumnya mungkin 5.000, dia akan bisa naik bahkan sampai dengan 10.000 ataupun 7.000. Harga-harga seperti para nelayan yang menggunakan bensin, solar dan lain sebagainya, misalnya, tapi terkhusus di sini bensin ya, karena solar itu untuk diesel, sementara bensin itu untuk jenis-jenis ketinting, jenis-jenis bukan diesel. Dia memerlukan bensin. Apabila bensin itu naik, maka otomatis biaya ataupun operasional mereka pun ikut naik. Setelah naik, mereka mendapatkan ikan, harga ikan pun ikut naik. Itu hal-hal dasarnya. Sehingga saya hadir di tengah-tengah kawan-kawan di sore hari ini, tidak untuk mengganggu, tidak untuk memamerkan sebuah kepintaran ataupun seolah-olah sok pintar, tapi saya ingin menyadarkan, saya ingin mengajak kawan-kawan untuk sedikit memikirkan keadaan dan memikirkan beberapa saudara-saudari kita yang lain yang memang hidup bergantung terhadap BBM. Itu soal BBM. Terima kasih Abang Tommy Purap yang sudah bergabung, 7 penonton, dan sasaran saya adalah bagaimana video ini bisa dinonton terus-menerus untuk bagaimana bisa sadar selaku sebagai diaspora Lembata ataupun yang berada di luar Lembata. Kemudian yang berikut soal mafia tanah merdeka, menurut saya hal ini berlarut-larut. Beberapa kepala kejaksaan negeri Lembata yang bergonta-ganti menghiasi jabatan di dalam lembaga yudikatif belum sepenuhnya mampu, karena penetapan kemarin bagaimana kantor camat Buya Suri sudah dilakukan, kemudian penyitaan kapal penisi Aku Lembata kita apresiasi, tetapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan, karena memang itu tugas mereka. Makanya saya ingin memberitahukan bahwa segala macam tindakan orang-orang pemerintahan, orang-orang yang berada dalam trias politika, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak perlu kita apresiasi untuk berlebihan. Tidak perlu kita rayakan secara euforia, karena bagaimanapun itu tugas mereka, bagaimanapun itu fungsi mereka. Karena dalam sistem negara ada 3 bagian, lagi dan lagi, ada pemerintah, ada wilayah, ada rakyat. Untuk itu ketika mereka sudah melakukan itu, kita apresiasi tapi jangan berlebihan. Makanya dengan tadi kami sharing soal undangan konsolidasi dan seruan aksi, terlepas siapa yang akan datang, berapa banyak yang akan berada di simpang kiri jalan, kami tetap hadir dan tetap menyuarakan sebuah persoalan yang memang menurut saya bukan saya sendiri yang rasakan, menurut saya bukan warga Selandoro yang rasakan, menurut saya bukan warga Kecamatan Lembatukan yang rasakan. Keadaan-keadaan ini memang kita semua rasakan. Sehingga terlepas tanggal 22 Mei nanti, Bupati Lembata Dr. Thomas Olalangodai lepas jabatan dan akan digantikan dengan Marianus Jawa selaku penjabat bupati. Kita dan semua akan tetap berada pada garis-garis perlawanan.
kami pastikan bahwa jalannya demokrasi, jalannya roda pemerintahan Kabupaten Lembata akan terus kami kawal, akan terus kami awasi dengan berbagai macam perlawanan, dengan berbagai metode. Sehingga sebelumnya saya sapa dulu Imong Lame Making, kemudian Bung Luli Nilan, salam ke Sumba, kemudian ada Reu Ima, ada Fardam. Persoalan-persoalan ini benar-benar menempah kita, tetapi itulah orang Lembata. Orang Lembata itu salah satu jenis manusia yang cukup kuat, yang memang keadaan terpuruk bagaimanapun mereka tetap tersenyum. Tetapi sebagai manusiawi kita perlu, apabila dalam perjalanan roda organisasi, dalam artian organisasi pemerintahan, ada sesuatu yang keliru, kita tegur. Tidak apa-apa beberapa penikmat video ini tidak bergabung, itu tidak menjadi satu soal, tetapi kita bagi peran perlawanan. Artinya ketika hal-hal terkait dengan konsolidasi dan juga seruan aksi itu terjadi, bentuk perlawanan kita hanya dibutuhkan misalnya lewat jempol, lewat ibu jari kita untuk share, untuk memberitahukan keadaan ini kepada siapapun, sehingga sebuah isu, sebuah pokok daripada persoalan ini bisa diketahui semua. Sehingga nanti ketika tanggal-tanggal yang sudah terkait dalam postingan cerita ataupun story itu akan bagaimana kita mintai, kita anggap untuk organisasi pemerintahan, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lembata, untuk memberikan sebuah statement menyelesaikan berbagai persoalan ini dengan cara-cara yang memang baik. Artinya bahwa kapal penisi Aku Lembata, kemudian masalah bahan bakar minyak di Kabupaten Lembata, mafia Tanah Merdeka dan Aulolong, itu menjadi sebuah jawaban yang kita tunggu. Tidak normatif, tidak nanti kita akan, kami minta bahwa segera, apalagi beredar kemarin, ini perlu kawan-kawan ketahui bahwa diduga ada oknum Polres Lembata yang secara menimbun ataupun bahasanya memainkan bahan bakar minyak berupa solar. Siap Abang Kristo? Artinya bahwa ketika sopir oto dump truck yang sedang melakukan pembangunan di perumahan Podu Tanah Merah Waisesa sedang geliatnya untuk operasional pengangkutan material, ada lembaga-lembaga lain, ada orang-orang yang disumpah atas nama jabatan melakukan sebuah tindakan yang menurut saya tidak mencerminkan. Misalnya kalau di Polres Lembata, terkhusus Polri, tidak mencerminkan tribrata. Artinya asas-asas daripada ataupun prinsip-prinsip daripada kepolisian negara ataupun kepolisian Republik Indonesia. Sehingga menurut saya ini perlu adanya sanksi tegas dari divisi Propam, Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, kemudian CC Polda NTT, terkhusus Propamnya ataupun Provosnya, untuk menindaklanjuti ini. Sehingga kalau kita bicara hukum before the law, equality before the law, artinya semua sama di mata hukum, tidak memandang jabatan apapun, terlepas dia polisi, dia jaksa, dia DPR, dia bupati, hukum tetaplah hukum. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Abang Tommy, terima kasih untuk perjalanan selama ini, terima kasih atas rasionalitas yang abang mereka ajarkan untuk bagaimana melawan kebijakan tidak orangnya. Saya cukup bangga dengan abang mereka yang memang tidak sensitif. Apalagi ada beberapa abang-abang lain yang kita kenal, apalagi kita yang berada di sisi kiri jalan, kita yang sering melakukan perlawanan-perlawanan. Kadang-kadang orang-orang anti, kadang-kadang orang-orang ketika berpapasan dengan kita di jalan itu seperti kucing takut air begitu. Padahal sebenarnya tidak. Kita cukup
cukup jernih melihat persoalan bahwa kasus ini, objeknya ini, substansinya ini, bahwa yang salah tetap dihukum. Artinya begitu. Tata Maya, selamat siang, selamat sore maksudnya. Sedikit siaran langsung untuk pertama kalinya mungkin. Kira-kira begitu. Ini sebagai percikan awal, percikan ataupun kobaran kecil dalam semangat perlawanan terhadap semua teman-teman Facebook dan semua yang nantinya akan menonton ini, bahwa di tanggal 17 Mei, tepatnya hari Selasa itu ada konsolidasi. Terlepas tempat dan waktu akan dihubungi, ataupun apabila ingin bergabung silakan komunikasikan dengan nomor-nomor yang sudah tertera. Kemudian rencana aksinya itu di tanggal 20 H-2 hari sebelum Thomas Olalangodai meninggalkan jabatan selaku Bupati Kabupaten Lembata, sehingga secara sisi politis tidak ada kepentingan apapun untuk bagaimana bahwa gerakan ini untuk mematahkan gerpolnya si Thomas ataupun si Bapak Thomas, tidak ada sama sekali. Dan jangan coba menggiring opini bahwa gerakan ini untuk melemahkan langkah-langkah daripada Bapak Thomas. Di sini jelas substansinya adalah dia selaku kepala daerah, selaku kepala eksekutif, selaku Bupati Lembata, dan kami sebagai masyarakat Lembata, artinya orang-orang yang peduli, kita semua peduli terhadap kondisi di Kabupaten Lembata, yang artinya bahwa segala macam produk kebijakan ini tidak berada dalam hak-hak masyarakat. Contohnya kapal penisi Lembata 2,4 miliar dari dana alokasi khusus anggaran pendapatan belanja negara. 2,4 menurut saya angka yang fantastis, menurut saya angka yang kalau kita beli jagung titi untuk satu Lembata itu mungkin aspal ini diganti dengan jagung titi, karena cukup banyak. Sehingga angka 2,4 ini menurut saya tidak tepat sasaran. Terlepas daripada tujuannya untuk visi dan misi pariwisata Lembata, dalam pelaksanaan belanja dan pembayaran serta pembuatannya terindikasi ada penyelewengan ataupun tindakan pidana korupsi, sehingga perlu yang namanya pengadilan negeri ataupun kejaksaan negeri memberitahukan kepada kami, memberitahukan kepada masyarakat, memberitahukan kepada khalayak publik dengan diatur dalam undang-undang transparansi publik. Kemudian kami mencintai jalannya pemerintahan, jalannya kabupaten ini, sehingga kami ingin tahu kira-kira sejauh mana progres pengembangan dugaan indikasi tindak pidana korupsi kapal pinisi Aku Lembata. 2,4 menurut saya kalau kita pakai jalan-jalan ataupun makan malam dengan gebetan, selingkuhan, pacar dan lain sebagainya, kita mungkin sudah bisa sewa hotel bahkan dengan apapun misalnya, kalau kita mementingkan diri sendiri. Tetapi ingat, ini dana alokasi khusus, dana yang dari pajak kita, dana yang dari retribusi kita, dana yang dari segala macam sumbangsi upeti kita untuk negara. Itu urgensinya Aku Lembata. Saya salam dulu untuk Bang Yano, selamat sore. Ina Taliman, selamat sore. Bung Sek yang makin kece, makin tampan. Tidak santun juga ketua. Ini kita hanya sedikit menggunakan tools dalam Facebook, karena jarang kita pakai siaran langsung. Sekali ini kita pakai siaran langsung. Terima kasih Ina Nasri. Untuk itu kepada kawan-kawan yang haus akan kemenangan, yang bergetar hatinya ketika melihat ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita, mari tegakkan kepala, bergabung,
tidak menjadi soal kuantitas, tetapi kualitas, dan apa yang kita sampaikan itu benar-benar. Terima kasih atas kesetiaan menonton. Terima kasih atas kesadaran yang mungkin sudah terbangun. Silakan share siaran langsung ini untuk pertama kalinya, agar khalayak tahu, agar bisa bergabung. Dan minta maaf kalau ada salah kata yang menyinggung. Tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun, tetapi ini atas dasar keresahan kami ataupun kita semua. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap sehat, dan lewat tanah melindungi.